Semuanya. Sebetulnya bicara tentang Pok Darwis itu cukup asik. Kenapa cukup asik? Karena Pok Darwis itu sesuatu yang seksi di bidang kelembagaan. Kita bicara masalah kelembagaan. Sebetulnya untuk lembaga itu yang akan menaungi diri kita sebagai rumah kita. Dan tadi Pak Pomo sudah menyampaikan ya berbagai macam tugas fungsi Pok Darwis. Kalau boleh saya merangkum itu ada dua hal kaitannya dengan Pok Darwis. Itu sebetulnya Pok Darwis itu sebagai think tank sebetulnya. Kalau tadi tidak diperkenankan mengelola dan lain-lain, boleh mengelola. Karena dalam aturan di Perda itu salah satu yang bisa mengelola desa wisata adalah Pok Darwis. Itu tertuang dalam Perda maupun Pergub. Sehingga ini suatu kekuatan bargainingnya dari teman-teman Pok Darwis untuk memperkuat diri dalam kelembagaan tersebut. Perkuatannya apa? Ya perkuatan yang namanya kelembagaan pasti punya struktur organisasi, punya AD/ART, punya sekretariat, untuk keuangan ya punya NPWP dan rekening bank. Di beberapa Pok Darwis itu masih atas nama pribadi. Dan nanti ketika diverifikasi untuk pengajuan program dan lain-lain, terutama untuk BanQ dan lain-lain, ini akan menjadi batu sandungan. Sehingga monggo yang saat ini lembaganya sudah ada, AD/ART sudah ada, tapi ini ketua Pok Darwis kita, buku banknya, NPWP-nya masih pribadi, segera diperbaiki. Demikian juga struktur organisasi. Struktur organisasi seyogianya itu juga anggotanya tokoh-tokoh yang peduli dan berada di wilayah tersebut. Jangan sampai akan berbeda memang antara Pok Darwis kota dan Pok Darwis yang ada di kabupaten di desa. Kalau desa pasti itu yang pengurusnya pasti warga setempat. Tapi di kota itu sedikit ada kejanggalan, misalnya ada lurah yang menjadi pengurus Pok Darwis, nanti akan bermasalah ketika lurah itu dimutasi atau apa. Intinya dalam upaya perkuatan kelembagaan itu ya sesuai aturan yang berlaku. Mau kemana Pok Darwis? Apakah hanya sekedar think tank? Apakah mau menjadi pengelola suatu daya tarik wisata? Atau menjadi hal-hal yang lain? Dan spirit Pok Darwis itu dua. Pok Darwis itu ada relawan yang dipegang spiritnya Pok Darwis itu relawan. Kadang-kadang rela, tapi kadang-kadang juga melawan. Itu spiritnya Pok Darwis. Dan kita perlu melawan. Kalau kita misalnya diinjak atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya melemahkan lembaga Pok Darwis, ya kita harus lawan. Lawannya ya lewat aturan-aturan dan legal formal yang ada. Ketika sudah punya SK, sudah ya diperkuat di Kemenkumham dan lain-lain, ini sebagai payung hukum perkuatan panjenengan. Kalau toh ibu bapak semua ada hal yang tidak diinginkan, bisa dikomunikasikan lewat aturan-aturan yang ada. Saya kira itu aja, karena masih ada dua pembicara, Pak Yani dan Bu Tika, mungkin nanti kita akan lebih banyak sharingnya. Matur nuwun, mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.